ada seseorang yang berbuat zalim kepada Anda, maka kaidahnya langsung mengatakan, lihat gini, kebaikan orang itu pindah kepada Anda. Kalau dia nggak punya kebaikan, nggak punya pahala, maka keburukan Anda ditransfer kepada dia. Itu rumusnya di hadis Muslim. Misal, kasusnya tadi di depan rumah Bandung, Anda, saya kejar orang ke Kementerian Keuangan, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir itu waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Selamat malam teman-teman wartawan. Saya akan membacakan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap para pejabat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tadi sudah disampaikan Mas Ali, ada 3 klaster kegiatan tangkap tangan ini. Ada 3 kegiatan. Yang pertama berupa pemotongan anggaran seolah-olah sebagai hutang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023. Kemudian dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umroh. Dan yang ketiga terkait dugaan korupsi pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Dari kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 28 orang Kamis tanggal 6 April sekitar jam 9 malam di 4 lokasi berbeda, yaitu di wilayah Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak, kemudian di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan di Jakarta, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama MA, ini Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021 sampai dengan saat ini. Kemudian BS, ini Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti. FN, Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, sekaligus juga merangkap sebagai Kepala Cabang PT Travel TM. Kemudian ES, PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Kepulauan Meranti. Dan seterusnya MFA, ini pemeriksa muda BPK Perwakilan Riau, dan RZ swasta pemilik PTTM. Nah, ada 28 yang selebihnya tidak saya bacakan. Perkara kronologisnya dan pasal-pasalnya. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Alek dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK. Sebelum Pak Alek membacakan poin perkembangan perkara dimaksud, perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan ini tentu dilakukan secara tim, gitu ya. Kemudian juga lintas direktorat di KPK. Dan tentu ini juga bagian dari tindak lanjut dari laporan masyarakat ke KPK yang dilakukan verifikasi, telahan, dan proses-proses, ya, hingga kemudian ditindaklanjuti ke lapangan dengan menangkap para pihak yang sedang melakukan dugaan korupsi. Kemudian terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka dilakukan penahanan oleh tim penyidik masing-masing selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 7 April tahun 2023 sampai dengan tanggal 26 April tahun 2023 sebagai berikut. MA dan FN ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, sedangkan MFA ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Pada kesempatan ini KPK juga menyampaikan terima kasih pada pihak Polres Kepulauan Meranti yang telah memberikan dukungan selama kegiatan tangkap tangan, dan hal ini sebagai bentuk sinergi sesama aparat penegak hukum. Kemudian juga dukungan masyarakat menjadi prioritas bagi KPK untuk bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi. Pemotongan anggaran oleh kepala daerah menjadi salah satu modus korupsi yang rentan terjadi di daerah. Modus ini menjadi perhatian KPK karena rantai korupsinya saling terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan.
sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi keuangan negara. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang sudah menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan sampai 26 April 2023 atas dugaan penerimaan uang oleh Bupati senilai 26,1 miliar rupiah. Seseorang yang berbuat zalim kepada Anda, maka kaidahnya langsung mengatakan, lihat gini, kebaikan orang itu pindah kepada Anda. Kalau dia nggak punya kebaikan, nggak punya pahala, maka keburukan Anda ditransfer kepada dia. Itu rumusnya di hadis Muslim. Misal, kasusnya tadi, di depan rumah Anda, itu ada warung, tempatnya digunakan sebagai gosip. Yang digosipkan adalah Anda. Maka saat Anda digosipkan itu dosa-dosa dia, teman-teman sekalian, bertambah. Pahala dia dipindahkan kepada Anda, pahala Anda kemudian bertahan nambah banyak. Kalau dia nggak punya pahala lagi, dosa Anda ditarik sama dia. Nah, yang kedua ini masih di dunia. Yang kedua, setiap dibicarakan, baru namanya disebutkan tuh langsung pindah pahalanya. Dosa orang itu ditarik. Kalau sudah disebutkan keburukan-keburukannya, maka keburukan itu akan dibuat oleh Allah jasad orang yang dibicarakan dalam bentuk bangkai. Misal, saya dibicarakan oleh Anda, setelah pulang dibicarakan Ustaz Adi itu ya, begini, misal ya. Nah itu saat Anda bicarakan, baru disebutkan namanya, pahala Anda pindah kepada saya. Kalau Anda sebutkan hal yang buruk tentang saya, maka akan dibentuk oleh Allah jasad saya dalam bentuk bangkai. Di akhirat nanti kalau Anda tidak tobat tentang dosa itu, maka siksaan pertama di akhirat Anda akan diminta memakan bangkai itu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-49, dalilnya Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Awas hati-hati. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergosip, jangan saling, awas hati-hati menggunjingkan orang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa mau nanti saya sediakan mayit saudara yang dibincangkan itu, yang digunjingkan itu, pada hari kiamat saya minta makan oleh Anda sedangkan Anda tidak menyukainya. Jelas ya? Maka kalau mau gosip, pikir-pikir dulu. Kalau Anda digosipkan oleh orang lain dan Anda tahu tentang itu, teman-teman sekalian, maka apa yang harus Anda lakukan pertama kali? Pertama, mendoakan orang itu supaya Allah bimbing dia agar menghindari perbuatan buruk yang serupa. Doanya panjatkan di waktu-waktu mustajab dalam tahajud, sebut namanya. Jangan minta diteruskan.